Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Science Lesson with me, Emi Fardatin. Well, before we start, let's say the dua together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and knowledge and understanding. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis perbandingan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selanjutnya diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Nah, apa sih itu anak-anak rantai makanan? Di sini Ibu memberikan contoh. Nah, rantai makanan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu ya. Nah, rantai makanan merupakan perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Nah, contohnya pada gambar di samping. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Yang sebelah kiri darat, yang kanan laut. Nah, pada ekosistem darat yang pertama-tama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen anak-anak. Produsen berarti yang menghasilkan makanan. Nah, produsen ini dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Dan akhirnya ular dimakan oleh elang. Nah, disinilah yang disebut perpindahan energi, yaitu perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang. Nah, itu disebut sebagai rantai makanan. Demikian pula dengan ekosistem laut yang ada di sebelah kanan, yaitu mulai dari fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar, karnivora ikannya. Kemudian ikan yang karnivora ini dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi daripada ukuran sebelumnya. Contoh lain rantai makanan anak-anak. Nah, coba di sini Ibu sajikan gambar. Pada rantai makanan di samping, nah cobalah tebak. Manakah yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, 2, dan 3, serta dekomposer. Nah, apa sih itu komponen produsen, kemudian konsumen 1, 2, dan 3, serta dekomposer? Kalau produsen berarti dia yang berperan menghasilkan makanan. Contohnya pada gambar di situ adalah rumput gitu ya, atau padi. Kemudian konsumen tingkat 1 berarti konsumen yang memakan produsen. Contohnya pada gambar adalah belalang. Dia makan langsung padi atau rumput. Kemudian konsumen tingkat 2 berarti dia itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya pada gambar adalah kodok. Jadi kodok ini memakan belalang. Kemudian konsumen tingkat 3, nah di situ pada gambar contohnya ular. Konsumen tingkat 3 berarti dia memakan konsumen tingkat 2. Di mana ular makan kodok. Dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Di situ contohnya ada jamur. Jadi ketika ularnya itu mati gitu ya, mati, maka sisa-sisanya itu diuraikan oleh si jamur ini, dekomposer. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Setelah belajar rantai makanan, jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar, jaring-jaring makanan itu apa sih? Adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Nah, jaring-jaring makanan yang yang di samping ini terdiri lebih dari satu rantai makanan anak-anak. Contohnya ya,
tumbuhan kubis, di mana tumbuhan kubis itu tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi juga belalang dan ulat. Demikian pula dengan belalang. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak, tetapi juga belalang dimakan oleh burung kecil. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi ada lebih dari satu rantai makanan membentuk seperti sebuah jaring-jaring. Coba pada gambar. Pertama tumbuhan kubis. Tumbuhan kubis dimakan ulat. Ulat dimakan burung kecil. Burung kecil dimakan elang. Nah, itu satu rantai makanan. Berikutnya, tumbuhan kubis dimakan belalang. Belalang dimakan burung kecil. Burung kecil dimakan elang. Itu rantai makanan yang kedua. Jadi terdiri dari banyak rantai makanan. Baik. Selanjutnya, tugas harian siswa. Nah, di sini Ibu menyajikan suatu jaring-jaring makanan. Cobalah analisis. Apa yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut pada gambar ya, pada jaring-jaring makanan itu jika populasi rubah. Nah, rubah itu yang paling atas bentuknya oranye itu rubah. Nah, bertambah, populasi rubahnya bertambah dan pada saat yang sama terjadi penurunan populasi katak. Kataknya turun, rubahnya bertambah. Apa yang terjadi pada ekosistem tersebut? Nah, silakan dijawab ya, ditulis di buku IPA, difoto kemudian diupload di GC pada kolom tugas yang Ibu sediakan. Oke, tugas harian siswanya di sini. Kita lanjutkan anak-anak satu kali lagi, yaitu piramida makanan. Nah, apa sih piramida makanan itu? Pada gambar yang Ibu sajikan bahwa piramida makanan itu susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, 2, dan 3. Nah, normalnya jumlah populasi di tropik paling bawah itu harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan tropik di atasnya agar ekosistemnya seimbang. Jadi susunannya mulai dari tropik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang paling dasar tropik 1 itu ditempati oleh produsen, kemudian tropik 2 konsumen tingkat 1, atasnya lagi konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Normalnya jumlah dari tropik tingkat 1 itu harus lebih besar daripada tropik tingkat 2. Jumlah tropik tingkat 2 normalnya harus lebih besar daripada jumlah tropik tingkat 3. Kemudian jumlah tropik tingkat 3 normalnya harus lebih besar dari jumlah tropik tingkat 4. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.